Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa suku Bugis dikenal sebagai suku yang mendominasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa daerah yang menjadi tempat pemukiman orang Bugis adalah Bone, Luwu, Wajo, Bulukumba, Sopeng, Maros, Palopo, Sinjai, Pangkajene, Endrekang, dan sebagian Makassar. Pada zaman dulu, orang Bugis ini memang dikenal luas sebagai pengarung lautan yang handal. Mereka kerap kali berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tak jarang pula ada yang memilih untuk menetap di daerah tersebut. Area pelayaran suku Bugis pun terbilang sangat luas, bahkan sampai ke Malaysia dan negara-negara sekitar. Menurut pernyataan seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Lake, katanya dia pernah datang ke Pulau Pinang yang ada di Malaysia pada tahun 1786 silam. Dan di sana, dia mendapati bahwa ada banyak saudagar Bugis yang berjualan di sana. Ternyata para saudagar Bugis ini teramat disenangi oleh masyarakat di sana, dan kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Pulau Pinang. Sementara itu, orang Bugis pun juga lumayan sering mengunjungi daerah Semenanjung Melayu, dikarenakan lokasinya yang cukup strategis untuk urusan perdagangan. Lantas mengapa orang Bugis banyak yang memilih untuk merantau? Kenapa tidak menetap saja di Sulawesi? Apa bedanya Sulawesi, kampung halamannya, dengan daerah lain? Ternyata ada berbagai alasan yang cukup sedih di balik itu semua. Tepatnya pada abad ke-18, pertempuran sering terjadi di Sulawesi, yang kemudian menjadikan masyarakat Bugis pada waktu itu dilanda kepanikan, karena mereka bisa saja sewaktu-waktu ditangkap oleh para penjajah. Kondisi yang tidak aman inilah yang kemudian mendorong orang Bugis untuk melakukan migrasi. Demi mencari keamanan, maka orang Bugis pun kala itu banyak yang memutuskan untuk pergi merantau. Selain itu, masalah ekonomi tentu juga menjadi alasan utama mengapa banyak orang Bugis yang memilih untuk merantau kala itu. Kebanyakan orang Bugis yang merantau biasanya akan menetap di perantauan dan kembali sewaktu-waktu ke kampung halamannya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa telah menemukan kenyamanan di kampung orang dan memilih untuk menetap di sana dan kemudian menikah dan berkeluarga di sana. Dari orang-orang Bugis yang menetap inilah yang kemudian melahirkan banyak anak-anak bersuku Bugis di daerah lain, yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Dan salah satu daerah yang memang paling banyak ditempati orang Bugis untuk merantau kala itu adalah Malaysia. Selama menetap dan tinggal di Malaysia, orang Bugis pun juga terlibat dalam ranah politik pemerintahan Malaysia. Salah satunya adalah dari kisah peristiwa pertempuran di Kerajaan Kedah yang ada di Malaysia, di mana kala itu terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Kedah sendiri telah diketahui memiliki ikatan kerjasama dengan orang Bugis sejak abad ke-16. Adalah Tunku Ngah Putra, seorang putra dari pemimpin Kerajaan Kedah Malaysia yang kecewa karena tidak dipilih sebagai Raja Kedah berikutnya. Dirinya sempat melarikan diri ke daerah Bugis selama 9 tahun dan kemudian kembali lagi ke Malaysia bersama dengan banyak pasukan Bugis dan kemudian melakukan invasi ke Kedah. Maka terjadilah pertempuran di sana, dan pertempuran tersebut berlangsung selama 2 bulan dan diakhiri dengan kekalahan dari pihak Tunku Ngah Putra bersama dengan para pasukan Bugisnya. Suku Bugis adalah salah satu suku yang memang dikenal sangat suka merantau ke tempat lain. Dan ternyata tidak hanya sampai Malaysia saja. Suku Bugis pun juga ada di Singapura. Menurut catatan sejarah sendiri, orang-orang Bugis pertama kali datang ke Singapura pada tahun 1821. Kala itu terdapat sekitar 500-an orang Bugis yang mendarat di Singapura.
dan kelompok Bugis tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Arong Bilawa. Salah satu tujuan kelompok Bugis ini memasuki wilayah Singapura adalah untuk menghindari kolonial Belanda yang hendak menawan mereka. Jadi, daripada harus jadi tahanan di kampung sendiri, lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman asalkan bisa hidup bebas. Kira-kira seperti itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Bugis kala itu. Meski begitu, kedatangan suku Bugis ini tidaklah langsung disambut dengan baik oleh para warga di Singapura kala itu. Mereka takut apabila orang-orang Bugis ini hendak berbuat kejahatan di Singapura. Namun, rasa takut itu terpatahkan ketika nampak pula anak-anak kecil dan perempuan di antara rombongan Bugis ini. Pertanda bahwa mereka datang murni untuk mencari perlindungan dan bukan mau berbuat jahat. Sedikit informasi saja bahwa kala itu Singapura sendiri sedang berada di bawah jajahan Inggris. Dan mengetahui bahwa ada kelompok Bugis yang meninggalkan Sulawesi dan menuju ke Singapura, pihak kolonial Belanda kala itu menuntut agar pihak Inggris mau memulangkan para orang-orang Bugis ini untuk kembali ke Sulawesi. Sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Inggris. Inggris tidak tertarik dengan permintaan Belanda. Di satu sisi, Inggris kala itu justru memberikan perlindungan kepada masyarakat Bugis. Mereka diberikan tempat tinggal di sekitar tepi Sungai Kalang, yang nantinya daerah tersebut akan menjelma menjadi desa Bugis. Meski begitu, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Inggris mau menerima suku Bugis? Ternyata alasannya adalah karena suku Bugis dikenal juga sebagai suku yang cukup ahli dalam mengerjakan kayu. Jadinya hal ini dapat menguntungkan pihak Inggris sendiri. Beberapa tahun kemudian, jumlah orang Bugis di Singapura ini yang awalnya hanya 500-an saja, kini menjelma menjadi 2.000-an orang. Jumlah tersebut cenderung mengalami naik turun selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya di tahun 1990-an, jumlah orang Bugis di Singapura tercatat telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Sebuah tanda bahwa suku Bugis telah menjadi bagian dari peradaban Singapura itu sendiri. Masyarakat Bugis di Singapura dikenal sebagai pedagang yang handal. Selain itu, masyarakat Bugis ini juga kerap aktif untuk mengembangkan komunitas Muslim di daerah Singapura. Dengan kemampuan berdagangnya ini, maka tak heran apabila ada banyak orang Bugis yang sukses kala itu dan menjadi tokoh atau saudagar besar di Singapura. Salah satunya adalah Haji Muhammad Said bin Daeng Patompo, yang merupakan saudagar kaya raya kala itu. Dirinya memiliki banyak tanah maupun gudang. Selain itu, dia juga merupakan pemilik dari pabrik karet Bugis. Dan bandara internasional canggih yang ada di Singapura itu pun juga dibangun di atas tanah miliknya. Memang membahas tentang suku Bugis ini tidaklah akan ada habisnya. Suku Bugis adalah salah satu suku yang gemar merantau, gemar berdagang, dan memiliki keahlian berlayar yang sangat baik. Tak heran apabila kita kerap kali mendapati peninggalan suku Bugis di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai di mancanegara. Suku Bugis kala itu pun juga menjadi suku yang paling mendominasi perdagangan di wilayah Singapura. Terdapat beberapa peninggalan peradaban Bugis yang sampai saat ini masih ada di Singapura. Salah satunya adalah Kampung Bugis. Kemudian, terdapat sebuah jalan bernama Kampung Bugis Street di Singapura. Dan terdapat juga sebuah pusat perdagangan yang bernama Distrik Bugis. Dan juga masih ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sultan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh salah satu pengusaha Bugis pada masanya. Bisa dibilang suku Bugis sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi sejarah peradaban Singapura di masa lampau, utamanya pada sektor perdagangan. Karena memang orang-orang Bugis gemar berdagang dan memiliki keahlian yang cukup baik dalam urusan berdagang maupun keterampilan kayu maupun juga keterampilan berlayar. Bagi orang-orang di Sulawesi Selatan,
Nama Ambo Solo mungkin masih terdengar asing. Namanya memang jarang disebutkan di media ataupun di obrolan orang-orang. Namanya seolah asing di telinga kita semua, sekalipun beliau berasal dari daerah kita. Meskipun asing, namun bagi orang-orang di Singapura maupun di Malaysia, nama Ambo Solo ini sudah sangat sering terdengar. Sosok Ambo Solo ini memang punya andil besar dalam membangun perekonomian bagi kedua negara tersebut, khususnya di paruh pertama abad ke-20 silam. Haji Ambo Solo lahir pada tahun 1891 dan meninggal dunia pada tahun 1963. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di negeri Melayu. Namanya selalu dikenal sebagai sosok pemimpin komunitas Bugis di Melayu, sekaligus pendiri dari surat kabar Melayu kala itu yang bernama Utusan Melayu. Selain menjadi pemimpin bagi komunitas Bugis, Ambo Solo juga sempat menjadi pemimpin dari komunitas orang-orang Melayu, tepatnya tahun 1930 hingga 1950-an. Haji Ambo Solo memang berasal dari keluarga Bugis yang kaya raya. Sebelum memutuskan pergi ke Melayu, dalam hal ini Singapura, dia bersama keluarganya telah lama tinggal di Pontianak. Ayahnya bernama Haji Omar Ali. Haji Omar Ali ini adalah seorang pengusaha terkemuka dengan properti di berbagai tempat di Singapura, seperti di North Bridge Road, Sagoland, Queen Street, Jalan Besar, hingga Java Road. Di Singapura, Haji Omar Ali ini beserta keluarganya tinggal di sebuah rumah berlantai 3 di kawasan Java Road, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Crawford Lane. Rumah tersebut juga kerap kali menjadi tempat berlindung bagi para pedagang Bugis lain yang singgah berdagang di Singapura. Haji Omar Ali ini dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan berwibawa di kalangan komunitas pedagang Bugis. Ketika Haji Omar Ali ini meninggal dunia, maka jelas semua harta kekayaannya diwariskan kepada putranya, yang tidak lain adalah Ambo Solo. Sama dengan ayahnya, Ambo Solo juga menjadi sosok berwibawa yang dihormati oleh orang-orang. Tak ayal, berkat kewibawaannya ini, Ambo Solo sering menjadi penengah apabila terjadi perselisihan di antara para pedagang Bugis. Dia pun kemudian diangkat menjadi hakim perdamaian pada tahun 1927. Pada waktu itu, usia beliau baru menginjak 36 tahun. Ambo Solo ini dikenal luas sebagai salah satu founder dari surat kabar Melayu yang bernama Utusan Melayu. Ambo Solo mendirikan perusahaannya ini bersama dengan Yusof Ishak, yang kemudian hari akan menjadi presiden pertama di Singapura. Yang menjadikan kabar Melayu ini penting adalah karena pada waktu itu, surat kabar yang ada di wilayah Singapura hanyalah surat kabar asing, entah dari Arab, Inggris, atau bahkan India. Berdirinya surat kabar Melayu ini menjadi sebuah tanda bahwa orang-orang Melayu juga bisa berkembang dan tidak kalah dari orang-orang pendatang. Selain sebagai pendiri perusahaan, Ambo Solo juga menjadi sosok di balik majunya persepak bolaan di Singapura, di mana beliau kerap kali mengadakan turnamen sepak bola di Singapura. Beliau juga sempat menjadi presiden dari Asosiasi Sepak Bola Melayu. Tidak hanya itu, Ambo Solo juga aktif di bidang politik. Pada tahun 1934, dia menjadi perwakilan dari komunitas Melayu Singapura dan menyerahkan surat kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, Senton Thomas. Dalam surat itu menyatakan bahwa orang-orang Melayu setia kepada pemerintahan Inggris dan Singapura. Dia kemudian terpilih sebagai Presiden Kesatuan Melayu Singapura yang disingkat KMS. Salah satu kontribusi besar beliau kala itu adalah dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Melayu berupa tanah dan pemukiman. Berkat itu, banyak orang-orang Melayu yang awalnya terlantar dan tak punya rumah, kini bisa punya rumah, punya tanah, dan membangun tempat tinggalnya sendiri. Haji Ambo Solo tidak berkontribusi hanya sebatas itu saja. Beliau juga aktif di bidang keagamaan, di mana beliau sempat memegang jabatan sebagai anggota Komite Perkumpulan Dana Perwalian Muslimin pada tahun 1949. Beliau juga dipilih menjadi penasihat Masjid Sultan, yang kemudian dianggap sebagai Masjid Nasional Singapura.
Untuk mengenang jasa-jasa beliau ini, maka nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di daerah bekas pemukiman Melayu. Jalan Ambo Solo merupakan nama jalan yang diambil untuk menghormati sosok Ambo Solo ini. Ambo Solo meninggal dunia pada tahun 1963 dalam usianya yang mencapai 72 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Jalan Kubor yang terletak di seberang Masjid Sultan. Adapun rumah besar yang ditinggali oleh Ambo Solo dibongkar 2 tahun setelah kematiannya. Saya sendiri juga kurang tahu apa alasannya sampai rumah itu dibongkar. Ambo Solo sendiri memiliki 2 orang istri. Dari 2 orang istri tersebut lahirlah 10 orang anak, yang mana salah satunya bernama Haji Abdullah Amin. Haji Abdullah Amin ini dikenal juga sebagai seorang pionir sastra Melayu. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu bisa datang dari mana saja dan di mana saja. Sosok Ambo Solo mungkin sukses berkat privilege dari keluarganya yang kaya raya. Tak dapat dipungkiri, beliau adalah anak beruntung yang lahir dari keluarga kaya raya, sehingga mendapat warisan yang tak terhingga jumlahnya. Namun di balik itu semua, uang tanpa akal hanya akan habis dalam waktu singkat. Tentu, Ambo Solo ini telah belajar banyak dari orang tuanya, soal bisnis, politik, ekonomi maupun akhlak. Kita tahu sendiri, jasanya tidak sebatas membangun perusahaan saja. Beliau juga membangun koneksi dengan sesama orang-orang Bugis maupun Melayu. Berkat itu, sosoknya dihormati oleh banyak orang. Dia pun berkontribusi di bidang politik, olahraga, dan agama, menjadi satu tokoh penting yang membangun peradaban di Singapura. Beliau tidak sekedar terlahir kaya saja, tetapi juga mampu mempertahankan kekayaannya, bahkan meningkatkannya lagi. Di sisi lain, beliau juga menjadi sosok pemimpin bagi orang-orang Bugis dan Melayu, yang menjadikannya tidak hanya dikenang sebagai seorang pengusaha atau politikus sukses, tetapi juga sebagai pahlawan bagi Singapura itu sendiri.